Pemirsa, masih di Khazanah Quran yang sedang membahas terkait dengan surah Al-A'raf bersama saya Orliada dan juga Ustadz Nur Fajri Ramadan. Pak Ustadz, tadi sebelum jeda pariwara sudah sempat di-mention bahwa sudah banyak pola yang terlihat dan juga di surah Al-A'raf ini mencakup banyak sekali cerita-cerita berbagai kaum, berbagai peradaban di masing-masing kisah Nabi, begitu ya para nabi ini kemudian memiliki suatu pola atau kesamaan nggak sih Pak Ustadz yang bisa kita teladani atau mungkin bisa kita pelajari? Jadi sering kita mendengar ungkapan sejarah berulang, tapi kadang-kadang kita mendengarkan juga sejarah tidak berulang. Tapi cara mengkompromikannya adalah bahwa sejarah itu berulang, tapi yang berulang bukan orangnya, bukan juga persis peristiwanya, tapi apanya? Polanya. Pelajaran bisa kita petik dari pola tersebut. Sehingga penting loh belajar sejarah. Bahkan di antara kunci menguatkan ya jiwa kita untuk patriotis, kemudian semangat membangun bangsa, adalah kita belajar sejarah bangsa kita, kan gitu ya. Untuk menguatkan keimanan kita, semangat beragama kita, kita mempelajari kisah-kisah para nabi, para sahabat, para tabiin, para tabiin, para ulama yang mengikuti jalan mereka, kan begitu. Ya. Nah, di situ kita mengerti bahwa oh ternyata kita dapat pelajaran, siapa yang sombong akan tersungkur. Menolak kebenaran akan berujung pada hal yang pahit. Dan jangan-jangan kita seperti itu, sering menolak kebenaran. Kita tahu misalnya melihat pornografi haram, melihat pornografi buruk bagi kesehatan fisik sebelum kesehatan jiwa. Tapi kita kadang ada oknum-oknum di antara kita yang masih saja melakukan hal tersebut. Nah ini kan berarti ada apa di situ? Ada kurang bijak berpikir, merenung, ada mohon maaf kesombongan untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Polanya sama, nanti Anda akan merugi di dunia sebelum di akhirat. Kenapa masih terjatuh pada lubang yang sama dan muslim yang baik tidak terjatuh di lubang yang sama dua kali? Ya. Baik Pak Ustadz, berarti polanya itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah mungkin pada saat itu ada masalah dulu, Nabi datang atau seperti apa polanya yang mirip Ustadz? Baik, jadi para Nabi itu, ya ada Nabi ada Rasul. Ya, setiap Rasul itu Nabi dan tidak semua Nabi itu Rasul. Dalam hadis Imam Ahmad yang saya pernah sebutkan, Nabi-Nabi itu jumlahnya 124.000. Para Rasul itu 313, dalam riwayat lain 315. Nah, bedanya Nabi dan Rasul, di antara pandangan yang paling mudah kita memahaminya adalah kalau Rasul diutus kepada kaum yang melakukan kemusyrikan. Sementara Nabi tidak demikian. Biasanya diutus untuk melanjutkan tugas Rasul sebelumnya. Ke kaum yang menyimpang saja, melakukan kemaksiatan, kesombongan, tapi tidak melakukan kemusyrikan. Gitu ya. Artinya, bisa saja Allah mengutus Rasul kalau ada kemusyrikan. Gitu ya, seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam diutus setelah terjadi kemusyrikan. Nabi diutus tidak harus menunggu ada kemusyrikan dari satu kaum. Bisa saja dia kezoliman, kepongahan, kemudian diutus Nabi. Bisa dimengerti ya? Gitu. Sayangnya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, bahwa umumnya orang itu ketika generasi yang baik sudah muncul, kemudian mereka lalai. Gitu ya. Termasuk lalai mendidik generasi setelahnya. Banyak loh orang-orang soleh, ayah ibu yang soleh, tapi kemudian anaknya apa? Tidak dididik dalam kesolehan. Nanti anak-anak yang tidak soleh ini tumbuh besar menjadi orang tua yang tidak soleh. Nah itu berarti ada kelalaian dalam pendidikan. Sama kelalaian dalam kehidupan juga. Seringkali generasi yang sulit secara ekonomi itu berpikir kreatif sehingga mereka menjadi generasi yang tangguh dan kemudian makmur, kaya, sejahtera. Tapi seketika dia sejahtera, generasi tersebut, mereka mendidik anak-anak mereka dengan apa? Kenyamanan, dengan apa? Udahlah, kalian tidak boleh susah seperti ayah dan bunda dulu. Akhirnya timbullah generasi yang lemah, payah, manja. Mereka menjadi orang-orang lemah dan nantinya hidup susah lagi. Berputar seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu pola tersebut, di Al-Quran diajarkan, para ulama menjelaskan, ayolah, kita jangan teruskan pola buruk yang berulang. Stop dan kita ambil pelajaran, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pak Ustadz, menjadi menarik, apakah ada kunci yang bisa kita lakukan gitu, entah secara pribadi, entah secara kolektif sebagai masyarakat gitu ya, yang mungkin bisa membantu kesuksesan dari peradaban ini dan tentunya sebagai diri kita pribadi, jangan sampai tadi yang Pak Ustadz sudah mention, jangan sampai justru malah kita yang soleh kemudian lalai, akhirnya generasi selanjutnya menjadi tidak soleh.
Betul sekali. Jadi setelah ayat 59 sampai 95 tadi bicara tentang kaum Nabi Nuh sampai Nabi Syuaib. Kemudian nanti ayat 100-an bicara Nabi Musa dan kaum beliau alaihissalam. Itu di ayat 96 Allah firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Jika seandainya suatu kaum beriman dan bertakwa, niscaya akan kami berikan apa? Bukakan kebaikan-kebaikan. Ingat ya, beriman bertakwa ya. Enggak cuma mohon maaf, saya muslim, kami muslim. Tar dulu, komitmen kan dengan ajaran Islam. Jangan-jangan oke muslim tapi riba. Muslim mendekati zina. Muslim zalim. Kan begitu. Muslim merusak alam. Nah, kalau benar-benar muslim, beriman, bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, tapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum. Tetapi mereka mendustakan, enggak percaya. Tidak mengamalkan, akhirnya kami hukum. Nah, itu ayat 96 dari surat Al-A'raf ini salah satu simpulan ya yang bisa kita ambil dari rangkaian surat Al-A'raf. Bahwa kalau kita ingin kejayaan di dunia sebelum di akhirat, maka modalnya adalah komitmen dengan iman, komitmen dengan takwa. Ya. Bagaimana kemudian seseorang bisa meyakini bahwa iman dan takwanya itu sudah cukup, Pak Ustadz? Atau memang tidak akan pernah cukup? Apakah itu sesuatu yang harus terus kita tambah setiap hari, tidak akan pernah 100%? Betul sekali. Dan memang kalau kita merasa sudah cukup beriman, cukup bertakwa, itu khawatir malah habis itu penyakit iblis tadi muncul. Enggak, penyakit iblis tadi muncul. Itu apa? Sombong. Merasa anak khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kita nggak boleh. Bahkan dakwah Islam, termasuk pengajian kita kali ini, itu tidak dibangun di atas mindset saya yang paling tahu Quran, kalian semua tidak tahu, saya ajari. Enggak, tapi saya menginginkan kebaikan. Yuk kita sama-sama belajar Al-Quran. Nah, saya diberi kesempatan, misalnya Kak Aurel diberi kesempatan, kita menjadi pemandu acara, kan gitu ya. Untuk kemudian kita sama-sama belajar Al-Quran, meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Justru kalau merasa telah cukup iman, cukup takwa, malah sombong, itu memunculkan ujub ya. Ujub itu artinya merasa diri sudah baik dan takjub dengan kehebatan diri sendiri, sehingga kemudian melupakan bahwa iman dan takwa kita dari siapa? Dari siapa, Kak Aurel? Siapa yang memberi taufik kita beriman bertakwa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan ya, kalau kita dapat nikmat kemudian, ini beliau katakan di muqaddimah kitab Ar-Risalah, kita dapat nikmat kemudian kita bersyukur, nah, maka syukur kita itu adalah apa? Nikmat Allah juga yang mesti kita syukuri. Kemudian kita syukuri lagi dua nikmat tadi. Syukur yang kedua ini adalah apa? Nikmat lagi yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ya. Baik Pak Ustadz, kalau kita lihat di surat Al-A'raf ayat 85 juga ada terkait dengan timbangan yang adil, Pak Ustadz. Nah, ini apa hubungannya timbangan yang adil ini dengan sejarah bangsa? Apakah ini kaitannya dengan timbangan seperti apa, Ustadz? Yang dimaksud timbangan dagang, timbangan hidup, timbangan apa? Jadi di Al-Quran banyak kata-kata mizan, wazan, dan sejenisnya ya, termasuk di surat Al-A'raf ini. Memang itu isyarat tentang keadilan, Kak Aurel. Ya, satu bangsa atau peradaban yang dia menegakkan keadilan, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan keadilannya tersebut. Jadi memang Islam ini rahmatan lil alamin. Siapa yang menerapkan Islam, bahkan meskipun bukan muslim, akan mendapatkan rahmat. Termasuk keadilan itu sendiri. Ajaran Islam, di antara yang paling tinggi, keadilan. Nah, tapi sebaliknya, ada masyarakat yang beragama Islam tapi nggak komit dengan Islamnya. Gitu ya. Melalaikan, bahkan cenderung berlaku zalim, tidak adil, tidak menegakkan keadilan. Seperti halnya sebagian dari kaum-kaum sebelumnya. Kan gitu. Kaum Nabi Syuaib misalnya. Mereka mengurangi timbangan. Hari ini bentuk mengurangi timbangan bisa misalnya apa? Memanipulasi laporan keuangan. Jualan barang tapi oplosan. Jualan barang ngaku ori padahal KW. Bahkan jualan KW sebetulnya meskipun nyebut kami KW juga nggak boleh sebetulnya kan. Melanggar. Nah yang begini-begini itu sebenarnya adalah perilaku kaum Nabi terdahulu ya. Di antara kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sehingga mengingatkan soalan itu dan kita ambil pelajaran. Jangan melakukan hal tersebut karena efeknya nanti adalah berujung pada yang tadi Allah sebutkan, hukuman dari Allah mungkin tidak sampai secara menyeluruh tapi parsial. Ya. Ternyata kalau kita lihat sekarang banyak juga mungkin yang kita anggap sepele, kita anggap remeh itu ternyata sama halnya seperti tidak adil dalam hal timbangan ini ya Pak Ustadz. Contohnya kalau kita belanja online kemudian yang datang tidak sesuai foto gitu kan ya, itu mungkin menjadi salah satu hal yang
tidak adil juga ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Tapi cakupannya kalau lebih besar lagi Pak Ustadz, kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang bermasyarakat, seperti apa mungkin akibat atau resiko yang bisa kita rasakan bersama ketika kita tidak adil dalam hal ini Pak Ustadz? Misalnya banyaknya pengangguran akibat tidak adil, krisis, ya, inflasi. Itu bentuk-bentuk ketika kita tidak adil dalam mengurus negara. Hal yang sama, rakyat bisa nggak sih berbuat zalim kepada para pemimpin? Bisa-bisa saja kan, gitu. Rakyat juga bisa melakukan kecurangan, rakyat bisa juga melakukan manipulasi. Jadi kezaliman tidak selalu harus dilakukan pejabat. Seringkali juga rakyat itu zalim juga, gitu. Nah, terlepas dari itu dan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada kedua belah pihak. Kepada rakyat kita ingatkan, kepada para pejabat juga kita ingatkan, semua kita ingatkan, diri kita pun kita selalu ingatkan. Karena tadi itu ya, ternyata kalau kita lihat polanya, kemusyrikan, kemaksiatan, kezaliman, dia akan memberikan dampak tidak hanya di akhirat, ingat tadi ayat 96 ya, tapi memberikan dampak juga di mana? Di dunia ini. Dan itu bentuk sayang Allah sebetulnya. Jadi di satu sisi kayak Allah kan Maha Pengasih Penyayang, kenapa memberikan hukuman? Nah, itu Allah jawab sebetulnya di ayat 94. Ya, bahwa dari surat Al-A'raf. Ya. Itu agar la'allahum yadharraun, agar orang-orang tuh sadar. Hikmah pertama. Hikmah hukuman biar apa? Sadar. Mungkin ada orang yang banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan dosa, kemudian kena hukuman kecil dari Allah, sadar kemudian bertobat. Berarti itu nikmat gak sih diingatkan begitu? Nikmat. Bayangkan kalau seandainya dia dibiarnya terus makin parah salahnya, kemudian nanti dihukum hanya di akhirat saja. Ini kesempatan untuk memperbaiki dirinya berkurang. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu kita butuhkan di dunia kan. Kadang-kadang kita perlu menyadari ada bless ya dalam hukuman-hukuman parsialnya Allah. Yang kedua adalah itu bentuk kasih sayang untuk yang dizolimi. Jadi, kalau ada korban kezaliman melihat orang-orang yang menzalimi mereka itu mendapatkan hukuman di dunia kan jadi apa? Sedikit terobati, betul kan? Nah, walaupun bisa saja ketika masih ada hukuman yang belum tuntas nanti diminta kompensasinya di akhirat. Yang ketiga adalah membuat kita jadinya semakin penuh dengan kesadaran, awareness. Karena kita jadi nggak pongah dalam kehidupan ini. Ingat ya, hukuman dari Allah kadang-kadang bentuknya sesuatu yang tidak kita sangka loh. Bisa sesuatu yang sekilas mengenakan, sebetulnya itu adalah apa? Ujian, satu juga di satu sisi hukuman. Dan nggak usah dipertentangkan. Karena satu peristiwa, sebagaimana hadis Bukhari ya, itu bisa rahmat di satu sisi, ujian di satu sisi, dan juga apa? Hukuman. Di satu sisi tergantung siapa yang mendapatkan peristiwa tersebut. Gitu. Ya. Baik Pak Ustadz, setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan untuk para hadirin yang sudah hadir hari ini Pak Ustadz. Tapi para pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.